Tema 6, merawat hewan dan tumbuhan. Matematika, subtema 2. Sebelum pembelajaran, Ustazah minta silahkan dipersiapkan buku tematiknya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anakku yang solih dan solihah? Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Anak-anakku, sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita membaca basmalah bersama-sama. Wahid, Isnan, Salasah. Bismillahirrahmanirrahim. Disimak materi hari ini baik-baik ya anak-anakku. Menentukan timbangan yang tepat untuk mengukur berat benda. Setiap benda memiliki berat yang berbeda-beda. Kita dapat mengukur berat benda menggunakan timbangan. Ada beberapa jenis timbangan. Setiap jenis timbangan sebaiknya digunakan sesuai dengan fungsinya. Timbangan dan fungsinya. Anak-anakku, siapa yang di rumah memiliki timbangan seperti ini? Bagi ibunya yang suka membuat kue pasti punya ya di rumahnya masing-masing. Kira-kira timbangan apa ya? Siapa yang tahu? Ya, betul sekali anak-anakku, itu adalah timbangan kue. Timbangan kue biasa digunakan sebagai alat takar saat kita akan membuat kue atau bahan makanan lainnya. Contoh benda yang ditimbang, tepung terigu, gula pasir, tepung beras, dan aneka kacang. Nah, selanjutnya yaitu timbangan sebagai berikut. Siapa yang pernah diajak belanja ke warung oleh ibu atau ayahnya? Nah, itu adalah timbangan pasar ya. Timbangan bebek biasanya disebut. Timbangan ini dapat menimbang benda lebih banyak dari timbangan kue. Contoh benda yang ditimbang, beras, telur, minyak goreng, tepung terigu, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu timbangan sebagai berikut. Yang selalu diajak mamahnya untuk membeli buah pasti tahu ya ini timbangan apa, atau di swalayan itu biasanya terdapat timbangan ini. Nah, siapa yang tahu ini timbangan apa anak-anakku? Ya, betul sekali anak-anakku, ini adalah timbangan digital. Timbangan digital adalah timbangan yang menggunakan listrik dalam penggunaannya dan biasa digunakan di swalayan. Nilai pengukuran yang dihasilkan lebih teliti. Contoh benda yang ditimbang, buah, sayur, dan daging. Selanjutnya yaitu timbangan sebagai berikut. Nah, siapa yang tahu ya? Biasanya di toko-toko besar terdapat timbangan seperti ini. Ya, betul, timbangan duduk. Timbangan duduk memiliki bentuk terpisah antara tempat timbang dan petunjuk beratnya. Timbangan ini biasanya digunakan untuk menimbang benda dalam ukuran besar hingga 300 kg. Contoh benda yang ditimbang, sekarung beras, sekarung gula, dan lain-lain. Kesetaraan satuan berat. Jenis timbangan yang banyak digunakan di sekitar kita adalah timbangan pasar. Hasil pengukuran timbangan pasar dilihat dari banyaknya anak timbangan yang digunakan. Kita bisa menggunakan anak timbangan dengan besar dan berat berbeda-beda.
Contoh anak timbangan yang digunakan pada timbangan pasar yaitu 1 Hg, 1 kilo, dan 2 kilo. Perhatikan contoh berikut. Nah, di situ ada gambar kentang dan anak timbangan. Mengukur berat 2 kg kentang dapat menggunakan 1 anak timbangan 2 kg atau 2 anak timbangan 1 kg, seperti pada contoh di atas. Selanjutnya yaitu di situ ada telur dan anak timbangan. Mengukur berat 5 kg telur dapat menggunakan 2 anak timbangan 2 kg dan 1 anak timbangan 1 kg, atau kita bisa menggunakan 5 anak timbangan 1 kg seperti contoh di atas. Mengukur berat benda dengan timbangan. Jika menggunakan timbangan kue, pengukuran dapat dilihat dari angka yang ditunjukkan oleh jarum timbangan. Nah, seperti yang ada pada lingkaran hitam ya anak-anakku, itu adalah jarum timbangan. Perhatikan contoh berikut. Ibu akan membuat kue. Ibu membutuhkan 250 gram tepung terigu. Ibu akan menimbang menggunakan timbangan kue. Apakah yang harus dilakukan oleh ibu? Cara yang pertama yaitu pada proses penimbangan terlihat berat tepung 300 gram. Berat tepung melebihi berat yang diinginkan. Apakah yang dilakukan oleh ibu? Apa ya anak-anakku? Ya, betul sekali anak-anakku. Ibu harus mengurangi tepung sedikit demi sedikit hingga posisi jarum tepat menunjuk angka 250 gram. Cara yang kedua yaitu pada proses penimbangan terlihat berat tepung 200 gram. Berat tepung kurang dari berat yang diinginkan. Apakah yang dilakukan oleh ibu? Siapa yang tahu? Ya, betul sekali. Ibu harus menambah tepung sedikit demi sedikit hingga posisi jarum tepat menunjuk angka 250 gram. Sudah paham ya anak-anakku? Alhamdulillah, pembelajaran hari ini telah selesai. Terima kasih anak-anakku telah menyimak pembelajaran pada pagi hari ini. Jangan lupa sholatnya dilengkapi 5 waktu ya, sering-sering bertilawah dan murojaah. Jangan lupa ketika keluar memakai masker dan sering-sering cuci tangan, serta menjaga jarak. Salam dari Ustadzah untuk keluarga kalian. Terima kasih anak-anakku. Ustadzah akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.